Baik, kita berjumpa kembali dengan submateri yang terakhir, yaitu metode eliminasi Gauss-Jordan ya. Nah, di mana metode eliminasi sebelumnya kita sudah bahas ya. Dan sekarang kita masuk ke metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, sebenarnya metode Gauss-Jordan ini itu lebih kepada metode matriks yang dimana itu akan dibahas di kelas 11. Nah, jadi di sini kita akan mengubah SPLDP ataupun SPLTP itu ke dalam bentuk matriks. Nah, dengan metode eliminasi Gauss itu diubah matriks biasa itu harus diubah menjadi matriks segitiga, sedangkan metode eliminasi Gauss-Jordan itu dia diubah menjadi matriks diagonal. Nah, artinya lanjutan dari eliminasi Gauss lah eliminasi Gauss-Jordan. Nah, jadi yang dikatakan matriks segitiga itu adalah matriks yang diagonal utamanya, ini diagonal utama A11, A22, A33, dan sampai ANN. Nah, matriks segitiga ini dia ada dua jenis, yaitu matriks segitiga atas ataupun matriks segitiga bawah. Matriks segitiga atas itu dia jika angka yang di bawah diagonal utamanya ini bernilai 0. Nih, seperti ini. 0, 0, 0, dan seterusnya ya. Sedangkan matriks segitiga bawah jika yang di atas diagonal utamanya itu bernilai 0. Yang di sini adalah A12, A13 sampai A1N dan seterusnya, ini harus bernilai 0. Nah, lanjutan dari matriks segitiga menjadi matriks diagonal, yaitu diagonal utamanya bernilai 1 dan yang lainnya itu bernilai 0. Nih ya, 0, 0, 0, 0, 0, terus sini 1 semua diagonal utamanya, dan di atas diagonal utama juga bernilai 0. Nah, ini dikatakan matriks diagonal. Nah, ini kalau sampai seperti ini itu adalah matriks segitiga yang kita menggunakan metode eliminasi Gauss, sedangkan ini kita matriks diagonal dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, jadi kalau kamu lihat di sini, ini dia matriks biasanya A11, A12. Ini maksud A11 adalah baris pertama, kolom pertama, baris pertama, kolom kedua, dimana kalau dia matriks itu yang horizontal seperti ini itu dikatakan dia baris, yang vertikal itu dikatakan kolom ya. Sehingga kita akan membuat bentuknya menjadi matriks diagonal. Sedangkan ini adalah hasilnya. Nah, itu hasilnya ya. Nah, sedangkan yang A11, A12, A13 dan seterusnya ini adalah koefisien dari variabel-variabel setiap barisnya. Oke. Nah, kita langsung aja ke contoh soal. Ini ada contoh soal misalkan SPLDP, yaitu persamaan pertama X1 tambah X2 sama dengan 3. Persamaan keduanya 2x1 tambah 4x2 sama dengan 8. Nah, di sini kalau kamu lihat dia koefisien dari baris pertamanya ini di sini 1, sini 1, sini 3. Sedangkan di sini koefisien-koefisien pada baris keduanya ini 2, 4, 8. Namun ini kita cari dulu dalam metode eliminasi biasa. Ya, kita sama-sama sudah tahu ya bagaimana ini ya di sini. Sehingga di sini kita dapat X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 1. Ini metode gabungannya, eliminasi substitusi ya di sini ya. Jadi bagaimana ini kita buat ke dalam metode eliminasi Gauss dan sampai eliminasi Gauss-Jordan. Nah, pertama sekali SPLDP ini harus kamu buat ke dalam bentuk matriks. Nah, ini tadi yang saya bilang. Koefisien-koefisiennya ini kita ambil ya. Jadi sini 1, 1, 3. 1, 1, 3. Baris 2, 2, 4, 8. 2, 4, 8. Nah, itu dia. Jadi di sini kamu modif sehingga dia menjadi sebuah matriks segitiga. Ini kan dia diagonal utama 1, 4. Ya. Berarti yang di atas diagonal utama boleh 0 atau yang di bawah diagonal utama yang 0. Ya, itu dia ya. Nah, jadi sini saya buat yang di bawah diagonal utama itu dia yang 0.
Nah, saya modif lah bagaimana caranya, yaitu 2 ini saya buat jadi 0, yaitu B2 dikurang 2B1. Baris 2 dikurang 2 kali baris 1. Jadi baris 2 dikurang 2 kali baris 1. Nah, artinya yang berubah adalah baris 2 ya. Sehingga ini menjadi 0 ya kan. 2 kurang 2 kali 1, 0. 4 kurang 2 kali 1, 2. 8 dikurang 2 kali 3, yaitu 2. Nah, ini baris 2-nya berubah. Nah, ini sudah menjadi sebuah matriks segitiga, yang dimana ini adalah matriks segitiga atas ya. Nah, yang di bawah diagonal utama itu bernilai 0. Nah, jadi di ini tadi kan variabel X2-nya, ya kan? Nah, jadi 2X2 sama dengan 2, maka dapat X2 sama dengan 1, baru kita substitusi ke baris pertama. Ini koefisien variabel X1, ini koefisien variabel X2 tadi kan. Maka X1 tambah X2 sama dengan 3, maka kita substitusi lah X2 tadi sama dengan 1, maka dapatlah X1 sama dengan 2. Nah, sama kan? Tadi di awal kan dengan metode gabungan X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 1. Nah, dengan metode Gauss sama juga. X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 1. Ya kan? Nah, ini kita modif. Boleh juga kamu modif menjadi segitiga bawah. Berarti ini menjadi sama dengan 0. Nah, boleh kamu modif ya. Dia, oke, bisa kamu coba ya. Nah, bagaimana eliminasi Gauss ini? Kita lanjutkan menjadi eliminasi Gauss-Jordan. Berarti matriks segitiganya ini tadi yang kita dapat, ini matriks biasanya tadi ya, ini ya. Nah, ini soalnya tadi koefisien X1 1, koefisien X2-nya 1, dan di sini dia konstantanya 3 ya. Dan kita sudah sama-sama cari tadi di slide sebelumnya matriks segitiganya. Ini dia. Ya. Nah, ini akan saya modif lagi menjadi matriks diagonal. Tadi matriks diagonal yang bagaimana? Yang diagonal utamanya itu bernilai 1 dan angka yang di luar diagonalnya itu harus bernilai 0, ya kan? Nah, ini sudah 0. Berarti tugas kita adalah ini menjadi 1, ini menjadi 0. Nah, saya ubah dulu ini menjadi 1. Nah, ini ya. Maka baris 2 dibagi 2 sehingga menjadi 0 1 1 ya. 0 1 1 baris satunya tetap. Tuh. Terus baris satunya ini ingin saya buat jadi 0 ya kan? Maka B1 kurang B2 yang berubah adalah baris pertama. B1 kurang B2 berarti 1 kurang 0 1 ya. Ini dia. Oke. Sehingga 1 kurang 1, 0. 3 kurang 1, 2. Ini dia. Sehingga ini sudah menjadi sebuah matriks diagonal, di mana diagonal utamanya bernilai 1, yang di bawah diagonal utamanya bernilai 0, yang di atas diagonal utama juga bernilai 0. Ini hasilnya. Sehingga di sini X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 1. Nah, sama dia. Ya. Inilah sampai di sinilah yang dikatakan metode Gauss-Jordan. Sama ya, metode Gauss, X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 1. Metode gabungan, X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 1. Sama ya. Nah, bagaimana contoh yang 3 variabel? Nah, jadi di sini baris satunya, kalau kamu lihat koefisien-koefisien dari variabelnya ini, jadi ini 1, 1, 2, 9. 1, 1, 2, 9. Terus baris 2-nya 2, 4, min 3, 1. Ya kan? 2, 4, min 3, 1. Terus baris 3-nya 3, 6, min 5, 0. 3, 6, min 5, 0. Ya. Nah, inilah dia matriks biasanya. Nah, kalau kamu ingin metode Gauss, berarti dia yang di bawah diagonal utama harus 0 atau yang di atas diagonal utama harus 0. Ini hasilnya ya. Itu dia.
Oke. Nah, sedangkan kalau dengan metode Gauss-Jordan, berarti diagonal utamanya ini harus bernilai 1 semua. Ini 4 ini jadi 1, min 5 jadi 1, dan yang di atasnya ini yaitu 1, 2, min 3 harus bernilai 0 semua, dan yang di bawahnya 2, 3, 6 juga harus bernilai 0. Itu dia. Nah, disinilah kamu pandai-pandai kamu memodif ya. Nah, jadi saya pertama sekali saya modif baris 2-nya. Baris 2-nya yang dimana di sini harus 0. Di situ harus 0 kan, sini harus 0. Nah, ini 2 ini jadi 0. Bagaimana? Saya buat B2 kurang 2 kali B1. B2 baris 2 kurang 2 kali baris 1. Nah, ini ada prosesnya, bisa kamu lihat. Menghasilkan dia ini. Nah, berubahlah dia baris 2-nya. Ya kan? Ini dia. Nah, selanjutnya saya modif lagi 3 ini menjadi 0. Nah, bagaimana? Saya buat B3 kurang 3 kali B1. Baris 3 kurang 3 kali baris 1. Nah, ini prosesnya. Sehingga menghasilkan seperti ini baris 3-nya. Tuh, ya. 0, 0. Oke. Nah, langkah selanjutnya saya ubah 3 ini menjadi 0. Bagaimana dia? Saya buat 2 kali B3 dikurang 3 kali B2. Nah, ini salah satu cara ya, cara saya ya. Nah, bebas. Kamu bisa juga yang di sininya yang 0 kamu buat, kamu modif. Itu dia. Nah, saya buat yang di bawah diagonal utamanya yang bernilai 0 semua. Ini nanti matriks segitiga atas dia jadinya. Nah, jadi sudah 0 dia. Nah, kamu lihat 0, 0, 0. Ini ada matriks segitiga atas. Diagonal utamanya ini 1, 2, min 1. Ya. Sampai di sini ini adalah metode Gauss. Ini adalah metode Gauss, ya. Namun kita kan ingin metode Gauss-Jordan. Jadi ini kita lanjutkan. Matriks segitiga ini kita lanjutkan menjadi matriks diagonal. Yang mana matriks diagonal itu? Yaitu diagonal utamanya bernilai 1 dan di luar diagonal utamanya harus bernilai 0. Jadi tugas kita di sini berarti matriks diagonal utamanya ini kan masih 1, 2, min 1. Jadi harus bernilai 1, ini harus bernilai 1. Itu dia. Dan ini masih bernilai 1, 2, min 7. Ini harus kamu ubah jadi 0, 0, 0 juga. Nah, disinilah kamu pintar-pintar kamu modif ya. Nah, jadi awalnya saya buat B3 ini saya kali min 1, biar ini menjadi 1. Nah, ini hasilnya. Jadi 1 kan. Itu dia. Ini menjadi 3. 0, 0, 1, 3. Baris 3 saya kali dengan min 1. Oke. Nah, selanjutnya baris 2. Biar ini menjadi 1, saya bagi 2 aja. Jadi 0, 1, min 7 per 2, min 17 per 2. Ini dia. Nah, selanjutnya, supaya ini menjadi 0, saya buat B1 kurang B2. Karena baris 1 yang ingin saya ubah, jadi baris 1 kurang baris 2. Nah, jadinya ini jadi 0. Ya kan? Tinggal tugas kita ini jadi 0, ini juga jadi 0. Nah, bagaimana? Nah, ini jadi 0. Saya buat aja B1 kurang 11 per 2 B3 baris 3 kali baris 3 ya. Nah, ini jadi 0. Oke. Nah, terakhir ini min 7 per 2 ini berjadi 0. Bagaimana? Saya buat B2 tambah 7 per 2 B3 biar ini jadi 0 ya. Nah, ini dia sudah jadi matriks diagonalnya, di mana diagonal utama bernilai 1 semua dan di atas diagonal utamanya bernilai 0 dan di bawah diagonal utama bernilai 0. Nah, jadi dia di sini kan tadi variabel X, ini koefisien variabel X. Ini koefisien variabel Y, ini koefisien variabel Z. Jadi X1 sama dengan 1, Y
sama dengan 2, Z sama dengan 3. Nah, kalau kita lihat di sini ya. Nah, ini X sama dengan 1, Y sama dengan 2, Z sama dengan 3. Atau mulai dari sini juga bisa. Z sama dengan 3, Y sama dengan 2, X sama dengan 1. Nah, coba kita masukkan ke soal. Ini soalnya ya. X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3. Nah, kalau kita masukkan hasilnya 9 ya. Kalau kita masukkan ke baris 2, X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3. Nah, hasilnya 1 ya. Kalau kita masukkan ke baris 3, X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3. Nah, hasilnya 0 kan? Nah, pas kan? Nah, jadi begitulah cara untuk metode Gauss-Jordan. Kita harus ubah dulu ke dalam matriks. Nah, di mana jika dia menjadi matriks segitiga itu metode eliminasi Gauss. Jika dia sampai matriks diagonal itu merupakan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, jadi sini pandai-pandai kamu memodif, yang mana duluan kamu buat, kamu ubah, itu terserah kamu. Oke? Nah, sekian dulu materi kita. Nah, di situ banyak soal-soal, kamu harus jawab ya untuk menambah wawasan kamu. Dan jika belum paham, boleh kamu japri saya melalui WA ya. Oke, sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Salam sehat.